Shalom, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Kita akan ada dalam ibadah renungan pagi di pagi hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang dalam ibadah kita dengan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami. Terima kasih bagi-Mu ya Tuhan yang sudah memelihara, melindungi, menjaga setiap kami, pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bahkan juga persekutuan berjemaat kami, sehingga kami bisa melewati malam kami dengan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh dibangunkan Tuhan dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita yang terus berasal daripada Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan kami, lewat semua yang sudah Tuhan beri, Tuhan memampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami secara pribadi, tetapi juga dalam hidup kami, pekerjaan, bahkan pelayanan kami, bersama-sama dengan semua yang kami kasihi, sehingga apapun yang kami kerjakan di hari ini Tuhan, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang kami jumpai. Bahkan hidup kami mampu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus memimpin hidup dan kehidupan kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, Engkau hadir dan Engkau kuasai hidup dan kehidupan kami, supaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk terus hidup dalam kebenaran kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, demi Kristus Yesus yang sudah bangkit bagi kami. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan, adalah pujian bagi Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini dengan judul Jangan Takut, sebab Tuhan selalu ada dalam setiap keadaan, dan berharap kepada Allah tidak pernah sia-sia. Harapan, kalau bukan kita harapkan, hati bisa saja hancur berantakan atau hancur lebur. Saya ulangi bahwa kalau bukan karena harapan, hati kita bisa hancur berantakan atau hancur lebur. Di ayat yang ke-21 dijelaskan bahwa ada sesuatu yang dimunculkan lagi untuk diingat, supaya ada pijakan untuk tetap berharap dalam menjalankan kehidupan di masa yang akan datang, bukan pada apa yang sudah terjadi. Kita diingatkan bahwa seburuk apapun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah bisa membuat
itu menjadi lebih baik. Semua itu oleh karena belas kasihan dan kasih setia Tuhan. Sebab walaupun segala sesuatu itu terjadi di saat ini, membuat kita kehilangan harapan dan pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan mereka pun harus kehilangan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka. Bahkan anak-anak mengalami situasi bosan dengan hidup di dalam rumah bersama dengan orang tua. Bahkan juga orang tua di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab semakin hari semakin terbeban dengan situasi yang harus menjaga anak-anak dalam kondisi situasi yang saat ini membuat ada banyak kekhawatiran dan ketakutan untuk tetap menjaga hidup anak-anak ada dalam keadaan sehat, bahkan hidup keluarga, suami, bahkan istri, serta anak-anak tetap ada dalam keadaan sehat. Membuat setiap orang merasa khawatir, bahkan menjadi frustasi atas situasi dan kondisi perekonomian atau keuangan yang semakin hari semakin mendesak dan membuat orang ada dalam kekhawatiran hidup mereka. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita dituntut untuk tidak kehilangan bagian kita di dalam Allah. Kalau bagian di bumi akan binasa, tetapi bagian di dalam Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Selama kita masih menjadi bagian dari Allah, maka di dalamnya kita akan berkecukupan. Allah akan mengganti semua yang telah hilang dari kita, dan kita akan aman bersama-sama dengan Dia. Untuk itu tetaplah kita berharap dan juga beriman serta berdoa kepadanya, mencari wajah-Nya. Tetaplah kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tetaplah berpengharapan bahwa pertolongan Tuhan akan datang indah dan tepat pada waktunya. Meskipun kesulitan hidup yang menghadang di depan jalan kehidupan kita tampak sulit untuk diatasi, tetapi marilah kita tetap berharap dan menantikan pertolongan itu, pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Meskipun kadang terlihat lama, meskipun kadang tertunda, tetapi marilah kita tetap dengan tenang dan berdiam diri, tidak berbantah-bantah ataupun bersungut-sungut dengan Allah, sehingga membuat kita gelisah dan kemudian kita panik, dan kita kemudian melakukan hal-hal di luar daripada batas yang Allah kehendaki dari setiap kita yang percaya kepadanya. Dengan menyatakan kata-kata yang membuat orang lain terluka atau membuat orang lain kecewa, dengan menyudutkan setiap orang-orang yang mungkin pada saat ini terkena virus Corona 19. Bukankah sebaliknya sebagai orang yang percaya, sebagaimana Allah mengajarkan kasih lewat pengorbanan putranya Yesus Kristus, kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
harus mampu untuk menebarkan kasih, untuk mengasihi orang yang ada dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan oleh karena mengalami situasi dan kondisi terserang virus Corona 19. Bukankah sebaiknya setiap kita menolong, bahkan juga memberikan bantuan kepada setiap mereka, bukan sebaliknya kita mencibir ataupun kita menjauhi mereka. Kita bisa melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh para medis. Meskipun oleh karena situasi dan kondisi mereka harus berpisah, berjauhan dengan keluarga, dengan suami, istri, bahkan anak-anak mereka, hanya untuk menyelamatkan pasien-pasien yang terserang virus corona. Tetapi mereka mampu untuk menanggalkan, bahkan meninggalkan keegoisan mereka dan melakukan yang terbaik di dalam melayani sesama mereka yang terserang penyakit yang mematikan ini. Untuk itu baiklah setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal dan juga merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, mau juga belajar tentang hal kasih, untuk juga mau peduli dalam setiap kehidupan kita, menolong saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini ada dalam situasi yang sangat tertekan. Entah mereka yang sudah positif terserang virus corona, bahkan mereka yang masih dalam kategori tertentu, entah itu dia ODP, PDP, atau yang lain-lainnya. Sebaiknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah memiliki iman untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, baiklah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk menebarkan kasih. Kalau kita memiliki sesuatu kebaikan untuk kita salurkan dan kita beri bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami ketakutan bahkan kekhawatiran, marilah kita melakukannya dengan penuh kasih. Bisa saja kita memberikan yang terbaik lewat cara melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang tua, janda duda, bahkan anak-anak piatu yang ada di sekitar atau sekeliling kita, untuk pun berbagi kasih lewat apa yang mampu kita beri. Mungkin kita tidak harus bersalaman, tetapi mungkin kita bisa dapat memberi dengan cara-cara yang terbaik yang mampu kita kerjakan. Tapi hal yang paling terbaik yang bisa dikerjakan bagi setiap kita, marilah kita terus mendoakan setiap orang yang ada dalam situasi dan kondisi yang semakin hari semakin terpuruk, supaya mereka ada pengharapan untuk mau berjuang untuk terlepas dari virus ini, bahkan disembuhkan dan dipulihkan lewat cara Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap orang, yang sudah Tuhan tunjuk untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang ada dalam situasi-situasi yang sangat memilukan bahkan juga mematikan ini. Tuhan akan memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita alami, yaitu pandemi virus Corona COVID-19. Tapi biarlah kita semua boleh tetap menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, bahkan menjaga iman kita untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan kita akan terus diberkati, dilindungi, bahkan dipelihara oleh Tuhan, pemilik hidup ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang menyebarkan cerita-cerita yang menyudutkan setiap orang, berita-berita yang bisa membuat orang lain semakin hari semakin merasa ketakutan dan gelisah. Tetapi marilah kita
berdiam diri, dan melihat setiap rencana dan rancangan Tuhan yang sanggup dikerjakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Kalau hari ini kita kehilangan pekerjaan kita, kalau hari ini kita kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, kalau hari ini ada berkat Tuhan yang tertunda bagi setiap kita, percayalah dengan sungguh bahwa segala sesuatu sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang terus bergantung dan berserah hanya kepadanya. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, pemilik hidup kita, dengan menyatakan, "Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu." Tetapi berharaplah dengan sungguh-sungguh semata-mata hanya kepada Tuhan, bahwa apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita, pada akhirnya ada hikmah di balik setiap situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini. Kita dituntut untuk terus berpengharapan, bersandar, berdoa dan beriman hanya kepada Tuhan, pemilik hidup ini. Dan biarlah Tuhan yang berperkara bagi setiap hidup dan kehidupan kita, supaya kita tidak bergantung pada keinginan kita, pada apa yang kita pandang baik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan bahkan pelayanan kita di hari ini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berilah di dalam hati kami pengharapan yang sungguh, iman yang sungguh, untuk terus berpengharapan hanya kepadamu ya Allah. Engkau menuntut setiap kami untuk berdiam diri, untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Karena janji-Mu bahwa berkat itu akan datang bagi setiap kami, selalu baru tiap pagi. Engkau menuntut setiap kami untuk tetap setia dan berpengharapan hanya kepadamu ya Allah. Ajarlah kami Tuhan untuk menyebarkan kasih dalam kehidupan kami. Bukan sebaliknya kami menjadi orang-orang yang justru akan membuat orang lain jatuh dalam pencobaan. Tetapi biarlah kehidupan kami menebarkan kasih-Mu, dan kami mampu untuk menyalurkan berkat itu dalam kehidupan kami, lewat sikap hidup, cara hidup kami, bahkan lewat tindakan iman kami yang sungguh dan nyata, yang bisa dilihat oleh setiap orang yang kami jumpai. Bukan hanya lewat kata-kata saja Tuhan, atau pemberitaan-pemberitaan miring yang sering kami lakukan, yang membuat orang lain merasa kecewa, bahkan membuat orang lain terluka dan sakit hati oleh karena perkataan-perkataan kami, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini membuat kami panik dan ketakutan. Kami membatasi diri kami dan pergaulan kami. Kami tidak peduli satu dengan yang lain. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami merasa bahwa kami hanya mampu untuk melakukan kebaikan bagi keluarga kami saja. Kami harus sungguh-sungguh melindungi keluarga kami supaya mereka tetap aman, dalam keadaan aman bahkan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Dan kami melupakan kebutuhan, keperluan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam semua yang mereka rasakan, dalam kekurangan mereka Tuhan, dalam keterbatasan mereka Tuhan. Seringkali kami merasa kami hanya melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami melupakan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kalau sampai dengan saat ini di antara kami ada yang merasa kecewa, merasa putus asa, merasa tertekan Tuhan akan hidup dan kehidupan kami, akan apa yang akan kami makan di hari ini, akan apa yang akan kami pakai, akan apa yang akan kami lakukan di hari ini Tuhan, untuk kelangsungan hidup keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mampu untuk menyediakan segala sesuatunya bagi hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya cara untuk membuat kami
tercengang, bahkan juga terheran-heran. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya lewat tangan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, di saat ini Tuhan kami terus berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi orang-orang yang terus dengan penuh sukacita memberi dari segala kelimpahan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap mereka untuk membantu korban-korban COVID-19 lewat makan minum, bahkan juga lewat peralatan medis yang diserahkan atau diberikan secara gratis kepada pemerintah, bahkan kepada rumah sakit yang sudah dituju atau disediakan Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah sumber segala berkat akan terus memberkati hidup dan kehidupan mereka, supaya lewat kehidupan mereka banyak orang bisa diselamatkan, disembuhkan dengan setiap peralatan medis yang sudah diberikan oleh mereka atau disediakan oleh mereka. Saat ini Tuhan kami terus ingat dan berdoa bagi tim medis yang berjuang untuk bisa menyembuhkan setiap orang yang dalam keadaan sakit apapun Tuhan. Baik COVID-19 tetapi juga penyakit-penyakit yang lain. Biarlah mereka semua terluput dari segala mara bahaya, bahkan juga maut Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang punya kuasa yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk keamanan TNI, Polri, bahkan semua yang terkait untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban, bahkan juga situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dengan memberikan kekuatan dan kesehatan, tetapi juga memberikan kepada mereka hikmat untuk bisa melihat segala situasi, untuk menjadi tanggap terhadap situasi dan kondisi. Karena semakin hari Tuhan, semakin banyak orang yang melakukan kejahatan oleh karena situasi dan kondisi. Mereka tidak memiliki uang untuk membeli makan dan minum. Mereka ingin mencari jalan yang cepat untuk bisa mendapatkan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Berilah kepada para pemimpin kami hikmat marifat daripada Tuhan, supaya mereka bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini dan mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi masyarakat di daerah kami, di Nabire, di Papua, bahkan Indonesia dan juga dunia secara keseluruhan, supaya bisa menolong dan membantu orang-orang yang ada dalam tekanan hidup yang berat, supaya mereka tidak tergoda untuk melakukan kejahatan Tuhan, tetapi mereka mau terus berserah, bersandar, dan juga bersyukur untuk setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah lewat cara yang luar biasa yang juga dikerjakan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Di saat ini yang kami ketahui di Wamena, mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, bantuan yang luar biasa bagi anggota masyarakat mereka Tuhan. Biarlah itu pun mampu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang lain. Kami terus berdoa Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi setiap kami yang ada di Nabire ini Tuhan. Bagi jemaat-Mu GKI Immanuel Kota Lama, Engkau terus memberkati, menjaga keluar masuk kami siang dan malam, memberikan kekuatan dan hikmat bagi setiap pemimpin gereja kami untuk memberikan imbauan, bahkan juga memberikan perenungan-perenungan yang bisa menguatkan iman setiap kami jemaat-Mu, supaya setiap kami diberkati, dikuatkan, bahkan pengharapan yang sungguh untuk terus bersandar berpengharapan hanya kepada Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu yang sudah kami dengar di saat ini. Inilah kami Tuhan, kami mohon pengampunan atas semua dosa, kesalahan kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang menduka citakan hati Tuhan, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus berpengharapan sungguh kepada-Mu ya Tuhan, dengan beriman sungguh kepada-Mu, percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, dimungkinkan bagi-Mu ya Allah. Berkati hidup dan kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Terpuji nama-Mu ya Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian ibadah di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati kita dalam semua tugas tanggung jawab pekerjaan bahkan pelayanan kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.